absen dulu ya. Ainun Nisa, Ainun Rahma, sakit. Alisa, Alia, Alnidia ya. Amanda, Amira, David, Firya, Hugi kemana? Sakit. Ingi, Laura, hadir. Hafiz, Naomi, Niza, Risti mana? Ada. Roya, Afnan, Azmi, Garda. Berarti ada 3 orang yang sakit ya. Oke, kita doakan dengan membacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan teman kita semuanya bisa diberikan kesehatan kembali. Berdoa dimulai. Pak Hira, kalau mau berisik di belakang dipindahin sama ibu. Ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, kita akan menyanyikan dulu lagu nasional ya. Bangun Pemudi Pemuda. Manda pimpin ke depan ya. Sok semuanya berdiri. Satu, dua, tiga. Di perjalanan menuju ke sekolah lihat apa aja? Toko, apa lagi? Pohon, apa lagi? Kendaraan. Coba ibu tanya sama ini Alisa. Lihat apa aja ketika di perjalanan? Pohon, terus rumah, terus toko. Coba ibu tanya sama Amanda. Amanda lihat apa aja di sekolah? Di sekolah. Perjalanan menuju sekolah? Ada jalan, terus ada pohon, terus rumah, apa lagi? Sawah. Oke. Kalian tadi Amanda mengatakan ada sawah katanya. Sawah itu termasuk apa coba? Bagian dari apa?
2 kali. Sambil bilang, temanku, hari ini kita akan belajar tematik tentang apa ya? Tentang topeng dan teks non fiksi. Semangat ya. Balik ke sebelah kiri. 1, 2, 3. Tepuk 3 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Sambil bilang, temanku, saat ini saya sangat semangat. Belajar kembali. Apalagi ditemani teman-teman yang cantik dan ganteng. Oke, sudah ya. Nah, tadi Ibu sudah memberikan tahu ke kalian. Kita akan belajar apa tentang saat ini? Iya, tentang topeng dan teks non fiksi. Coba ya, Ibu mau tanya, kalian pernah mendengar kata teks non fiksi? Kalau mengenai topeng, kalian pernah mendengar kata topeng? Nah, saat ini ya, kita akan belajar mengenai mencari informasi teks non fiksi dan karya seni rupa topeng. Ya, oke. Perhatikan gambar di sini. Ini kejadian apa coba? Hah? Ini banjir. Kalian biasa mendengar kata banjir di mana? Di Jakarta. Terus? Di mana? Kejadian banjir biasanya kalian melihat di mana? Berita. Ini kata banjir ini termasuk apa? Bagusnya ekosistem atau kerusakan ekosistem? Kenapa bisa terjadi banjir? Coba Ibu tanya sama itu siapa, Azmi. Kenapa bisa terjadi banjir? Nah, ya karena banyak sampah sehingga air di sungai meluap. Nah, sekarang yang ini. Kalian pernah melihat topeng? Di mana coba? Di buku. Terus? Hah? Museum. Terus? Di internet. Di mana? Iya betul, di buku. Di buku. Terus? Di mana? Di pertunjukan. Biasanya pertunjukan apa coba? Wayang. Betul, wayang. Terus? Apa lagi? Tarian. Betul sekali ya. Topeng ini biasa digunakan ketika apa? Acara upacara adat, terus tarian-tarian tradisional. Nah, topeng ini bisa dijadikan apa? Properti ya. Oke. Kita lanjut. Nah, dia ini ya. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan siswa mampu menentukan informasi pada teks non fiksi. Kedua, siswa mampu membuat karya seni topeng. Nah, ini. Kalian pernah mendengar kata fiksi dan non fiksi? Coba apa itu non fiksi? Yang namanya
Baca David. Surat. Surat. Artikel ilmiah. Artikel ilmiah. Teks berita. Teks berita. Dan materi pembelajaran. Materi pembelajaran. Nah, apa yang kalian baca materi pembelajaran? Matematika, IPS, Indonesia itu termasuknya apa? Teks non fiksi ya. Kemudian fiksi. Contohnya apa aja? Nizar? Fabel, novel, dan cerpen itu contoh dari teks teks fiksi ya. Selanjutnya, nah ini adalah contoh teks non fiksi mengenai interaksi antar makhluk hidup. Coba Ibu minta Naomi baca paragraf yang pertama. Interaksi Antara dua organela yang berhubungan spesies disebut simbiosis. Simbiosis yang saling menguntungkan dua organisme disebut simbiosis mutualisme. Oke, coba Ibu minta Laura, mana informasi penting dari teks yang pertama? Dari baris pertama. Interaksi antara dua organisme yang berlainan spesies disebut simbiosis. Nah, itu adalah apa? Informasi penting dari paragraf yang pertama. Coba paragraf yang kedua baca Virial. Ya, coba Ibu minta Alia. Itu apa? Informasi pentingnya apa? Yang keras. Nah, itu informasi pentingnya. Coba Azmi baca yang paragraf ketiga. Selain untuk memperlakukan interaksi hewan yang saling menguntungkan juga dapat terjadi karena tempat tinggal. Contohnya kelomak dan anemon laut. Kelomak adalah jenis Crustacea yang menempati cangkang siput laut yang kosong. Banyak kelomak yang membiarkan anemon laut hinggap di cangkang yang ditempatinya. Anemon laut hinggap di cangkang yang ditempatinya. Anemon mengusir hewan pemangsa kelomak dengan cara menyebarkan racun. Anemon laut mendapatkan keuntungan karena dapat memakan sisa-sisa makanan dari kelomak. Oke, coba informasi pentingnya sama Najwa. Yang mana coba Najwa? Interaksi hewan yang saling menguntungkan juga dapat terjadi karena tempat tinggal. Contohnya kelomak dan anemon. Nah, itu bisa membedakan informasi pentingnya yang mana? Bisa? Oke ya. Ini adalah contoh bacaan teks non fiksi ya. Karena kenapa teks non fiksi? Karena interaksi antara makhluk hidup itu benar adanya fakta dan memang terjadi di kehidupan ya, di ekosistem. Memang terjadi, maka disebutnya teks non fiksi karena bersifat fakta. Oke, sekarang Ibu minta kalian catat dulu ini ya. Nah, perbedaan teks non fiksi dan fiksi. Oke ya. Selanjutnya kita akan belajar
Topeng adalah tiruan wajah yang menggambarkan karakter watak seseorang. Topeng merupakan salah satu bentuk seni rupa. Berbagai bangsa di penjuru dunia mengenal topeng dalam tradisi seni mereka. Oleh karena itu ada banyak jenis dan bentuk topeng yang berbeda-beda yang dapat kita jumpai. Topeng Indonesia diperkirakan sudah ada sejak zaman prasejarah. Bangsa Indonesia memiliki banyak jenis topeng. Biasanya setiap topeng menggambarkan watak manusia seperti lemah lembut, bijaksana dan sebagiannya. Pertunjukan tari ini adalah cerita Panji. Topeng-topeng yang digunakan dalam tari pun beragam sesuai dengan karakter tokoh dalam cerita Panji. Nah, jadi topeng itu adalah tiruan wajah yang menggambarkan karakter dan watak seseorang. Jadi topeng itu tiruan wajah intinya ya, yang menggambarkan suatu karakter atau watak atau sifat ya, watak itu seseorang. Nah, ini karakter topeng ya. Setiap topeng dibuat dengan karakter yang berbeda-beda. Ada yang kasar, lembut, gagah, jahat, baik, dan lucu. Nah, ini lihat. Topeng apa yang pertama? Kelana. Menggambarkan apa? Karakter gagah. Nah, biasanya ini karakternya seperti raja-raja ya, prajurit. Jadi yang gagah. Nah, ini karakter apa ini? Topeng Sinta. Menggambarkan apa? Karakter halus. Nah, ini contohnya seperti putri atau misalnya ratu ya, ratu dari kerajaan. Nah, contohnya ini topeng Sinta. Kalau ini Punakawan. Menggambarkan karakter apa? Lucu. Kalian tahu si Cepot? Nah, si Cepot itu termasuk karakter yang mana? Punakawan, karena menggambarkan karakter lucu ya. Nah, selanjutnya simbol dalam topeng. Coba baca sama Roya. Yang warna putih menggambarkan apa, Roya? Ya, terus warna hijau Alni. Oke, Alisa yang merah, baca. Warna merah pada topeng melambangkan sifat pemarah namun pemberani. Oke, baca Mahira warna kuning. Warna kuning pada topeng melambangkan kesenangan. Topeng yang memiliki wangi. Nah, jadi warna putih itu melambangkan sifat lembut, suci dan baik hati. Kalau warna merah pemberani atau pemarah ya, merah. Warna kuning apa? Kesenangan ya. Warna hijau jujur, gagah berani, sabar, gesit, baik hati. Nah, itu adalah contoh dari apa? Simbol dalam topeng. Simbol dalam topeng itu mukanya, latarnya ya. Nah, kalian suka lihat yang warna merah, warna putih, terus warna hijau, warna kuning. Nah, itu adalah contoh. Kalau misalnya mukanya itu warna kuning, nah itu melambangkan ini ya, sifat-sifatnya. Oke, lanjut. Nah, jenis-jenis topeng Nusantara. Coba baca Manda. Topeng Cirebon, Manda. Topeng Cirebon. Topeng Cirebon mengandung unsur Pewayangan. biasanya dalam pementasan beserta Cerita. yang diangkat adalah mengenai cerita Panji. Tokoh-tokoh pada topeng Cirebon antara lain
mengandung unsur pewayangan. Pernah lihat wayang? Nah, topeng itu ada 3. Ada topeng Cirebon yang pertama, yang kedua topeng Malang ya. Nah, selanjutnya ada topeng Bali. Coba baca sama Risti. Terlihat? Ini ya, topeng Cirebon itu mengandung unsur pewayangan mengenai cerita Panji. Biasanya cerita Panji itu apa? Tentang apa? Tentang kerajaan. Kemudian topeng Malang ini hampir sama dengan topeng Cirebon. Cuma ada yang membedakan itu dari jenis, jadi cara pembuatannya ya yang membedakannya itu. Kemudian ada topeng Bali. Kalau topeng Bali itu berasal dari apa? Sejarah ya. Kalau yang tadi pewayangan itu berasal dari kerajaan-kerajaan yang seperti itu. Kalau ini topeng Bali berasal dari sejarah ya, beban sejarahnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat cara pembuatan topeng. Topeng merupakan penutup wajah yang biasanya terbuat dari kayu, kertas, ataupun bahan-bahan lainnya. Di wilayah Nusantara, topeng memegang peranan yang penting, tidak semata-mata sebagai penutup wajah, namun menyimpan simbol-simbol penting dalam upacara-upacara adat. Setiap wilayah Nusantara memiliki topeng dengan keunikan masing-masing. Misalnya, topeng Cirebon. Pementasan tari topeng Cirebon terdapat salah satu tari topeng yang mengisahkan cerita Panji dalam 5 siklus karakter yang masing-masing diwakilkan oleh topeng-topeng yang berbeda sesuai dengan karakternya. Ada topeng Panji yang mewakili tahap kelahiran, Samba yang mewakili tahap kanak-kanak, Rumyang yang mewakili tahap dewasa, Tumenggung atau Patih yang mewakili tahap kedudukan dalam masyarakat, serta Rahwana dan Klana yang mewakili nafsu yang mengganggu umat manusia. Lihat ke depan semuanya. Topeng Panji wajahnya yang putih bersih melambangkan kesucian bayi yang baru lahir. Sedangkan Samba, topeng anak-anak yang berwajah ceria, lucu, dan lincah. Rumyang, wajahnya menggambarkan seorang remaja. Patih atau Tumenggung, topeng ini menggambarkan orang dewasa yang berwajah tegas, berkepribadian, serta bertanggung jawab. Kelana atau Rahwana, topeng yang menggambarkan seseorang yang sedang marah. Nah, selanjutnya untuk membuat topeng yang paling mudah yaitu menggunakan kertas. Dapat melalui teknik cetak dari bubur kertas atau langsung menggambar di kertas. Kemudian digunting, bisa juga menggunakan pola yang sudah ada. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membuat rancangan topeng Nusantara kreasi kita sendiri. Pertama-tama, tentukan karakter topeng yang akan dibuat. Apakah tokoh tersebut merupakan tokoh yang lucu, tokoh bangsawan, dan sebagainya. Rancangan wajah serta hiasan yang meliputinya, warna yang akan dipakai. Kertas pulpen. Nah, berikut ini adalah
Langkah-langkah membuat topeng dari Nah, kertas. ini membuat pola Langkah yang dulu ya. pertama, buatlah sketsa dasar wajah berbentuk oval pada sehelai kertas buffalo. Kemudian, pada sekeliling sisinya beri tanda garis titik 8 bagian. Gunting sekeliling sketsa sesuai garis yang telah dibuat. Langkah yang ketiga, lipat dan tekuk sketsa dasar wajah berbentuk oval, kemudian distapler satu persatu sehingga membentuk seperti pada gambar. Atau kalian bisa juga memberikan solasi agar seperti gambar. Nah, langkah yang keempat, gunting kertas koran berukuran kecil-kecil, kemudian tempelkan peng Nah, dari kalau kertas ini menggunakan kalian cat menjadi air keras. ya, nanti mewarnainya. Makanya harus ditempel-tempel dulu pakai seperti itu ya. Selanjutnya, langkah yang kelima dengan cara membuat bentuk dasar topeng seperti yang tadi ya. Hanya saja ukurannya topeng. Tempelkan kembali guntingan kertas koran ke seluruh bagian wajah topeng sehingga topeng menjadi lebih keras dan tebal. Nah, jika sudah selesai, selanjutnya wajah topeng diberi warna sesuka hati kalian. Berikan warna sesuka hati kalian. Nah, jadilah topeng kreasi. Di bawah terik sinas kalian ada. Udah ya. Nah, itu adalah tata cara membuat topeng. Nah, sebelumnya ditulis dulu ini ya, materi tentang topengnya. Nah, yang ini. Sok, ditulis dulu yang ini. Karakter topengnya. Ditulis dulu. Apa? Nah, yang ininya aja. Sudah? Belum. Oke. Sudah? Belum. Ya, sok. Oke, tadi topeng. Topeng itu apa? Topeng apa? Wajah Ingat-ingat ya, topeng itu wajah tiruan. Topeng itu artinya wajah
Topeng Malang, topeng Bali. Ingat ya, daerah Nusantara topengnya ada 3. Topeng Cirebon, topeng Malang, dan topeng Bali. Ya, ada 3. Oke, selanjutnya Ibu akan membagi kalian ke dalam 5 kelompok. Nah, kelompok yang pertama, Niza, Firial, Nazwa, Fahira, Naomi. Sudah duduk di tempatnya? Oke. Kelompok 2, Garda, Azmi, Roya, Alni. Sudah? Cuma Garda ya yang nggak ada. Kelompok 3, Hafiz, Kristi, Ingi, Ainun Nisa. Sudah? Oke, kelompok 5, Amanda, Hugi, Amirah, Afnan. Ada? Hugi ya yang tidak adanya. Oke. Ibu akan membagikan LKPD untuk dikerjakan per kelompok. Nanti kalian tulis namanya di sini ya. Di depan di sini. Ya, di sini aja. Sok, dibereskan dulu bukunya. Ini selain kalian mengerjakan soalnya, juga kalian ditugaskan untuk membuat topeng. Untuk kartonnya boleh dikeluarkan ya. Kartonnya yang sudah disiapkan boleh dikeluarkan dari sekarang. Ada yang bawa stapler nggak? Hektar nggak? Ada, sok dikeluarin. Yang bawa hektar keluarin. Jangan lupa dikasih nama ya. Nah, sok. Ini ya.
bagian bawah dulu deh. Terus sampai ke bawah. Ini yang bagian pinggir-pinggirnya. Ini loh. Air buru. Yang nomor berapa? Oh, menggambarkan berarti ini. Iya, gunting lagi. Tapi jangan sampai ke sini. Ke sini susah. Nah, segitu aja. Nah, dari sampai di bawah. Staplernya di Manda udah belum? Manda staplernya nah udah itu ada di meja itu. Lagi dipakai dulu, ditempelin dulu aja. Lagi dipakai dulu, tempelin dulu aja. Makanya tuh mau pakai ada di Azmi. Kamu
Ini tinggal apa? Yo, cepat. Oke, udah ya. Duduk Ahira. David duduk. Kita akan mulai presentasi. Sambil berjalan ya. Buka dulu. Bisa ini lah udah apa lagi juga bisa. Apa
kedua dulu. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling Yang lain duduk. berinteraksi dan saling bergantung Naomi. satu sama lain. Apa? Ulangi. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Oke, sama nggak jawabannya? Enggak. Sama nggak? Sama nggak? Coba kelompok 1 sama nggak jawabannya? Sama? Kelompok 2? Kelompok 4? Hei, kelompok 4 sama? Kelompok 5? Iya, berarti sama ya jawabannya. Nomor 2-nya? Yo. Bersama nggak? Karakternya lucu katanya. Nomor 2. Sama? Sama. Siapa yang berbeda? Siapa yang beda? Gak apa-apa. Siapa yang berbeda? Yang Alisa apa? Gagah berani. Betul. Terus? Sama ya. Kalau Cepot itu karakternya lucu. Tapi kalau dilihat dari warna simbolnya adalah gagah berani. Oke. Coba perlihatkan itu hasil karyanya. Nah, lihat, perlihatkan. Nah, itu ada hasil karya topeng dari kelompok 2. Menggambarkan apa coba baca kelompok 3 coba. Kami membuat topeng yang menggambarkan harta punakawan dan berwarna kuning yang menartikan kesenangan. Oke, nah itu artinya ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 5. Ke depan kelompok 5. Paragraf yang pertama. So, bacakan isi paragraf yang pertama. Lingkungan adalah segala sesuatu Yang lainnya dia. berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup biotik dan bagian tak hidup Abiotik. Oke, sama tidak? Sama. Kelompok 1 sama? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Oke, coba sekarang nomor 1. Cepot. Betul nggak cepot? Betul. Ada lagi yang berbeda atau misalnya punakawan, Cung? Ada yang punakawan? Sama ya, cepot, punakawan sama ya. Oke, lanjutkan. Perlihatkan karakter topengnya. Lihat, nah ini topeng hasil dari kelompok 5. Nah, bacakan karakternya. Di kelompok kita akan membuat topeng Yang lainnya. karena topeng Sinta menggambarkan karakter halus dan mewarnai dengan warna kuning. Karena warna kuning melambangkan kesenangan. Oke, itu ya. Jadi ini hasil topeng kelompok 5. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Selanjutnya kelompok 2. Langsung aja. Ya, baca. Bagian hidup Ya, yang lain diam. bagian hidup dan Duduk, tak duduk, hidup hey. di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Informasi pentingnya adalah bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain disebut ekosistem. Oke, lanjut ke nomor berapa? 3. Oke, bacakan. Simbol warna yang digunakan pada gambar tersebut adalah warna merah. Nah, betul warna merah cepot? Ya, sama? Sama itu mah kelihatan
warna topengnya. Karena warna putih berarti halus. Udah? Nah, ini karakter Sinta buatan buatan kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oh, boleh duduk. Selanjutnya kelompok 4. Ke depan, kelompok 4. Ayo cepat ini. Oh. Liatin. Langsung informasi pentingnya. Yang keras. Itu yang ke ini. Semua makhluk hidup yang Ini kelompok 1. biotik dan abiotik saling ketergantungan satu sama lain. Oke, nomor 5-nya. Jenis topeng di samping merupakan topeng yang berasal dari Jawa Barat. Oke, langsung yang itunya, bawahnya. Kami membuat topeng kelana. Kelana menggambarkan. Kelana menggambarkan karakter gagah dan cantik sekali. Simbol warna yang sangat pada topeng kelana adalah merah. Ya. Oke. Nah, ini lihat semuanya. Ini hasil karya dari kelompok 4. Lihat, ini topeng kelana menakutkan sekali ya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Selanjutnya kelompok 1. Oh, ke depan kelompok 1. Banyak yang itu sih. Oke, Seth. Sok, langsung bacakan informasi pentingnya. Yang lain diam. Misalnya, seekor kambing, Alisa. seekor kambing, seekor burung, dan sebuah tempat individu tinggal di sebuah disebut habitat. Terus nomor 4. Alisa. Melambangkan apa warna karakter pada topeng di atas, gagah dan pemberani. Iya. Terus? Nah, dilihatin dulu itunya. Nah, ini adalah topeng buatan kelompok 1. Bacakan. Topeng yang dibuat dengan karat berwarna putih melambangkan karakter yang halus seperti serangga. Oke. Nah, ini membuat karakter tokoh Sinta ya. Tadi berarti sama kayak siapa? Yang Azmi ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Semuanya udah hebat-hebat ya. Kelompoknya terus bekerja samanya semuanya sudah bagus ya. Tapi di sini Ibu akan mengapresiasi kepada kelompok yang membuat topeng dengan sangat rapi. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya.